Selamat datang kembali di perkuliahan analisis direct waktu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di chapter 5 ya. Chapter 5 tentang proses non stasioner, namun kita akan membahas subchapter yang terakhir, yaitu tentang transformasi. Nah, jadi sebenarnya kita sudah melakukan transformasi di 3 subbab sebelumnya, di mana kita melakukan transformasi apa yang disebut dengan ini ya, differencing. Jadi kita melakukan differencing atau transformasi differencing untuk memaksa ya atau membuat proses-proses yang non stasioner menjadi proses yang stasioner ya. Nah, namun di sini kita akan membahas transformasi yang lain dalam sebuah deret waktu untuk membuat dari yang non stasioner menjadi yang stasioner. Nah, sekarang kita akan melihat suatu deret waktu yang punya properti seperti ini ya. Jadi deret waktu tersebut mempunyai sebuah fungsi min. Ya, di sini fungsi minnya saya tidak tahu apakah fungsi minnya itu konstan atau fungsi minnya itu naik atau turun gitu ya. Nah, kemudian variansinya itu atau standar deviasinya dalam hal ini. Standar deviasinya itu tuh proporsional terhadap minnya gitu ya. Jadi ketika minnya besar, standar deviasinya itu besar, tapi ketika min-nya kecil, standar deviasinya itu kecil. Atau dengan kata lain, ketika min-nya itu kecil, jadi tidak terlalu banyak variasi. Tapi ketika min-nya besar, variasinya akan membesar. Nah, jadi di sini saya akan ilustrasikan deret waktu yang seperti ini dalam sebuah contoh yang ada di buku. Berikut ini adalah sebuah contoh yang diambil dari buku ya, buku pendamping kita. Nah, ini adalah electricity consumption, monthly electricity consumption mulai dari sekitar tahun 1975 sampai 2005 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa min-nya itu semakin lama semakin besar ya. Jadi ada tren menaik dari min-nya ya, karena electricity consumption-nya semakin lama semakin besar. Dan juga variasinya, dan kita lihat nih, ketika min-nya itu kecil, variasinya itu tidak terlalu besar, tapi ketika di tahun 2000 sampai 2005 nih di sini, min-nya pun besar dan variasinya tuh besar sekali. Ya, jadi semakin bervariasi di sini. Nah, ini adalah contoh deret waktu yang punya sifat seperti yang tadi itu. Dan sering kita menjumpai deret waktu seperti ini, terutama di harga saham ya. Harga saham itu punya properti yang seperti ini karena ketika harga sahamnya itu semakin besar, biasanya dia semakin volatile, tapi ketika harga sahamnya itu kecil, biasa tidak terlalu volatile ya. Nah, sekarang kita akan mencari transformasi yang cocok buat ini itu apa ya. Untuk mencari transformasi yang tepat, sebelumnya di sini saya ingin mengingat kembali teori dasar tentang Dirac-Taylor ya. Nah, Anda tentunya masih ingat ya, saya harapkan masih ingat tentang ekspansi Dirac-Taylor dari sebuah fungsi fx ya. Jadi Dirac-Taylor fx di sekitar x sama dengan a itu adalah ini fa ditambah f aksen a dikali x min a. Ini harusnya pangkat 1 ya ini. Pangkat 1 per 1 faktorial ditambah f double aksen a dikali x min a pangkat 2 dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Nah, dalam hal ini saya akan mendefinisikan ini nih. Definisikan YT itu adalah deret waktu kita ya. YT itu adalah deret waktu kita ya. Kita definisikan log ya. Log ya. Terus kita misalkan ini sebagai XT sebagai deret waktu kita yang baru. Jadi deret waktu kita yang lama itu YT dan kita akan definisikan deret waktu kita yang baru adalah XT. Dan si log ini akan berperan sebagai si F-nya ya. Ini tuh sebagai F-nya nih seolah-olah. Dan kita akan cari ekspansi deret Taylor dari YT di sekitar mu T ya. Jadi dalam hal ini berarti ini kita menjadi log mu T ya, ditambah turunan dari log itu adalah 1 per mu T, dan ini adalah YT min mu T per 1 faktorial ya. Dan ini ditambah
suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Di sini saya tidak peduli ya, saya biarkan aja. Dan bahkan saya potong sih makanya. Jadi XT itu sebenarnya saya akan hampiri dengan ini. Cuman sampai suku pertama aja ya. Jadi cuma sampai sini doang nih. Nah, sekarang kita akan cari ekspektasi dari kedua ruas ya. Ekspektasi dari XT adalah ya. Dan ini ekspektasi dari log mu T itu adalah mu T kan deterministik, jadi dia bukan random variable ya. Jadi ekspektasi dari log mu T ya log mu T gitu ya. Kemudian ekspektasi dari suku yang kedua ya, suku yang kedua itu yang random variable itu cuma yang YT doang ya. Dan ekspektasi dari YT itu adalah mu T, akibat ini menjadi 0 ya. Begitu pula dengan variansinya. Ya, variansinya bisa kita hitung ya. Variansi dari log mu T ditambah YT min. Dan ini adalah deterministik ya, jadi kita bisa hiraukan, jadi tinggal ini. Dan ini adalah 1 mu T kuadrat dikali variansi dari YT ya. Variansi dari YT itu adalah tadi adalah sigma kuadrat mu T kuadrat. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan transformasi ini ya, yang tadinya variansinya itu berubah-ubah, sekarang variansinya jadi konstan ya. Walaupun ekspektasinya masih berubah-ubah, tapi sekarang variansinya jadi konstan. Pada slide sebelumnya kita telah menunjukkan bahwa dengan menggunakan transformasi logaritma, data deret waktu yang punya variansi yang tidak konstan menjadi konstan. Walaupun deret waktu tersebut masih tidak stasioner karena fungsi min-nya masih belum konstan ya. Namun hal itu bisa diatasi dengan melakukan differencing pada data yang sudah ditransformasi. Jadi di sini kita melakukan differencing pada data XT ya. Jadi kita lakukan ini, atau kalau kita kembalikan ke YT itu kita mendapatkan ini, log YT dikurangin log YT min 1, atau kita bisa sederhanakan menjadi log YT dibagi YT min 1 ya. Dan transformasi yang terakhir ini disebut dengan transformasi log difference ya, yang ini. Nah, biasanya kalau deret waktu kita punya properti yang seperti tadi, maka si WT itu adalah deret waktu yang sudah stasioner ya. Jadi bahkan fungsi min-nya aja sudah konstan biasanya.